Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman series Manual Tech. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk ini ada kasus lucu tentang kiriman jam yang mau diserviskan ke saya. Jadi ceritanya ada biasalah subscriber sini yang mengirim jam ke saya dan mengeluhkan jamnya ini mati total. Sesampainya di tempat saya buka kan seperti biasa. Kalau sebelum ini saya benerin itu pasti saya video dulu, biar kita sama-sama tahu, jangan sampai nanti di ekspedisi ada kerusakan, pecah atau apa, nanti saya yang kena istilahnya dikira yang mecahin saya kan, selalu pasti saya videoin. Nah, kasusnya ini bukan karena pecah atau apa, tapi sesampainya di tempat saya, soket jam ini punya kijang kapsul ya, ini kabelnya cuma 2. Nah, ini yang harusnya rumahnya itu ada 4 atau minimal 3 lah, harus ada minimal 3 kabel agar jam ini bisa nyala. Tanpa berpikir panjang, saya langsung WA dong kepada pengirimnya. Di sini tertera dari Bapak siapa ya, tapi dari Bojo Semarang. Ini Bapak Oko. Saya WA, Pak, apakah ini kabelnya dari mobil seperti ini? Beliau menjawab, iya mas. Nah, kemarin nyala nggak Pak? Saya balas seperti itu. Saya selama 5 tahun nyala. Nah, kecurigaan saya apa teman-teman? Jam mobil itu nggak bisa nyala kalau hanya 2 input, main dan plus. Oke ya teman-teman. Karena logikanya seperti ini. Di sini ada kodenya, oke ya. Yang atas sendiri itu B+ itu menandakan ini adalah baterai langsung atau plus 24 jam tanpa kontak ya. Ingat, ini B itu baterai langsung 12 volt tanpa kontak. Kalau di mobil ini biasanya dikasih warna kode merah strip putih ya, kalau di mobil kapsul. Kemudian E itu ground. Di sini ada tanda negatifnya, udah jelas bahwa ini negatif. Nah, kodenya memang putih strip hitam seperti ini. Ini untuk ground mobil kijang. Kemudian yang ketiga ILL atau illumination. Nah, ini adalah plus lampu kota. Jadi ini biar ketika siang dia cerah, ketika malam biar tidak menyilaukan penumpang, dia ada plus masuk, itu nanti jadi redup. Nah, itu lewat trigger dari plus illumination ini. Dan ini opsional, kadang ada yang fitur ini ada yang enggak. Kalau di kijang kapsul biasanya memang ada, tapi misalkan pun kosong nggak masalah, yang penting tetap jamnya logisnya tetap bisa nyala, cuma nggak bisa terang redup. Nah, yang terakhir ACC ini adalah plus kontak, warnanya merah strip putih ya. Kalau yang baterai langsung tadi, oh maaf berarti saya kebalik, putih, yang dominan putih, terus stripnya merah, itu yang plus langsung. Kalau yang plus kontak itu merah putih ya. Intinya itu atas bawah B dan ACC ini biasanya untuk ngecek. Ini saya ada soket ya, biasanya untuk ngecek ini di jumper, di langsung plusnya. Nah, ini untuk atas bawah B dan ACC ini di langsung. Terus kemudian yang E nya dimasukin, dan yang lampu kotanya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Itu untuk pengecekan sementara. Lah, penasarannya saya, kok orangnya bilang cuma kabel 2 kok bisa nyala. Nah, saya masih kepikiran apakah pernah ada yang ngoprek terus di dalam ini kasih tenol jemperan ke sini. Itu masih logis kalau nyala pakai 2 kabel. Jemperannya kan di dalam mesin. Saya berpikirnya seperti itu karena lihat pada bagian pengancingnya sepertinya kok ini pernah dibuka juga. Tapi tetap nggak logis juga, karena misalkan di jumper dia cuma masukin plus kontak, berarti kan dia ketika nyala kembali dia nggak bakalan ke jam yang setelan terakhir. Artinya apa? Nah, ini sekalian kita belajar fungsi. B plus ini itu untuk memori teman-teman. Jadi ketika kita nyalain mobil jam berapapun, dia itu nggak mulai dari 01. Oke ya, logikanya gini. Jam ini kalau nggak ada input baterai langsung 24 jam, jam ini ketika dikontak on kan, dia pasti mulai dari jam 1 terus atau nge-restart terus. Nah, agar hal itu tidak terjadi, maka mesin jam itu dibuat ada B plusnya atau aki langsung untuk memori. Ingat, memori ya. Nah, jadi kalau B ini nggak ada, misalkan pun ini di jumper, logika saya bener nyala, tapi kan jamnya akan mulai dari jam 1 terus. Nah, saya tanya sama yang punya,
dia katanya nggak mulai, maksudnya tetap normal seperti biasa, nggak nge-restart dari awal. Nah, tapi kan tetap nggak logis. Nah, apakah logika saya tak balik? Misalkan yang merah ini dimasukin baterai langsung, bukan baterai kontrak, oke, dia akan nggak nge-restart. Cuma di kontak dimatiin, dia tetap nyala terus, karena dia dapat input baterai langsung. Ya, jadi kita logikanya dibalik. Kalau tadi andai ini dimasukkan plus kontak, maka jamnya akan restart. Oke ya, setiap dinyalain mobil akan restart dari jam 1 kalau ini plus kontak. Kalau ini plus kontak di jumper sama B. Kalau kita balik, ini yang didapetin aki terus tanpa kontak, maka jam ini mau dikontak, mau dimatikan, tetap nyala terus. Dia nggak mau ikut kontak. Nah, kata Bapak normal. Nah, saya semakin tidak logis. Tetap tidak bisa, Pak. Jam tidak bisa nyala normal kalau hanya input 2 kabel. Setelah dicek teman-teman, ternyata diingat-ingat sama yang punya, beliau pernah benerin AC di bengkel AC, dan kecenderungan mungkin ada teknisi AC yang salah input. Entah itu soket yang sebetulnya untuk jam atau tidak dimasukkan ke jam, atau kemungkinan kedua ada kabel yang lolos itu lepas dari sekunnya. Nah, oke ya, lepas dari ini sekunnya, lepas dari rumahannya. Kemudian tak pelajari lagi, kalaupun salah input, misalkan sama-sama soketnya kayak jam, kira-kira kabel 2 yang seperti ini apa? Untuk bagian kijang kapsul itu nggak ada yang soket seperti ini selain untuk jam. Dan saya lihat urutan skemanya, ini nomor 2 ini, atas ini tetap E, dan yang bawah tetap merah putih seperti ini. Artinya ini tetap soket jam, cuma kecenderungannya ini lolos keluar dari rumah soketnya. Jadi ini jamnya nggak mati. Sekarang saya akan tes pakai soket yang utuh ya, seperti ini. Harusnya minimal 3 kabel, nggak ada iluminasinya nggak apa-apa. Minimal harus, agar jam bisa bekerja itu harus ada B plus aki langsung, plus aki langsung, E atau earth atau ground, masa. Kemudian yang illumination ini opsional, dan harus ada ACC. Jadi yang harus ada wajib itu B, E, ACC. ILL itu tidak melulu harus ada, itu sudah mau nyala. ILL untuk redup terang saja. Nah, kemudian setelah saya ganti, saya tes pakai adaptor, kemudian saya kasih soket, jamnya mau nyala. Soket yang ini saya ganti pakai soket punya Grand Extra, sama skema kabelnya. Saya juga curiga ini bukan soket jam, karena di kijang itu setahu saya soket jam warnanya abu-abu, bukan hitam seperti ini. Saya sampaikan ke sama yang punya. Jadi kalau servis di saya itu sekalian kita edukasi bersama. Dan ini kalaupun nggak mau diservis juga free jasanya, nggak saya kenakan jasa, karena ya memang nggak rusak. Ini memang karena murni ketidaktahuan owner ya. Dan saya tidak aji mumpung terus semuanya harus bayar. Nah, kita pakai adaptor, kita colokkan, mana ini? Oh, ini. Oke ya, kita simak bareng-bareng. Oke, sudah 12,6 tuh jamnya nyala. Nah, kemarin sama yang punya itu taunya dia tidak nyala karena mungkin rusak mesinnya. Nah, kita coba cek untuk jamnya, untuk tombol-tombolnya. Wah, ternyata lumayan keras. Nah, ini nanti sekalian saya bersihkan. Karena udah kepalang tanggung sampai sini, saya juga saya tawarkan ke yang punya, Pak. Ini pada bagian filamen dalamnya ini, 7 segmennya ini ada yang sudah redup. Apakah mau diperbaiki sekalian? Nah, karena ini hanya perlu penerimaan ulang. Kan nanti pada bagian jam-jam seperti ini karena faktor usia ada bagian yang redup. Contohnya ini tak kasih tahu tadi. Ini sudah kelihatan terang kalau di HP tadi ada yang redup. Tapi intinya ini nanti akan kita timah ulang di bagian dalamannya biar jamnya ini bisa normal kembali. Ini normal, sebetulnya normal. Tapi normal semua. Saya restart. Oke. Nah, jadi untuk jam ini nggak rusak. Yang rusak cuma soket kabelnya. Ya.
Jadi soket yang ori itu minimal harus ada 3, syukur 4. Gitu teman-teman. Jadi pertama di video ini yang ingin saya sampaikan, setelah ada keluhan AC, pilihlah bengkel AC yang recommended. Jangan sampai kejadian seperti ini. Karena bapaknya murni nggak pernah oprek-oprek mobil, dan salah satu orang yang murni oprek-oprek kabel ya teknisi AC itu. Jangan sampai seperti ini. Tapi ini nggak fatal, nanti dicari putusannya kan pasti ada. Kemudian yang kedua, setelah nyervis AC, kalau bisa dicek semua fungsi dari tape, kemudian jam, kemudian lampu hazard, kemudian colokan lighter rokok. Nah, karena apa? Bagian bongkar AC itu biasanya bongkar dashboard full, nanti posisi balikinya itu ada yang lupa untuk masang-masang soket-soketnya ini ke rumahnya. Nah, itu kebanyakan karena ya mungkin teknisinya kurang teliti, atau karena capek, atau karena waktu yang sudah mepet malam dan sejenisnya. Yang jelas saya hanya mengingatkan dan mengedukasi kepada teman-teman semua, kalau bongkar AC, saya tidak menyalahkan tukang AC ya, tapi ini sudah sekian kali kejadian. Barang nggak rusak dikira rusak, kan kasihan yang punya mobil, udah kirim ke saya, ya saya nggak ngasih patokan untuk jasa, tapi kan dia udah ngirim, udah ngelepas, otomatis kan tenaga sama biaya dia juga rugi 2 kali ongkir kirim bolak-balik. Padahal masalahnya bukan di jamnya tapi di soketnya. Ini karena yaitu keteledoran tukang AC. Itu ya teman-teman, semoga bisa mengedukasi bersama. Terima kasih. Sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Apabila ada pertanyaan seputar Kijang, selama saya bisa menjawab, insya Allah akan saya tanggapi. Terima kasih. Sehat selalu.